Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Pernahkah kita merasa berada di posisi yang lebih beruntung atau sebaliknya kita merasa berada di posisi yang tidak beruntung dibandingkan dengan orang lain? Misalnya saja dalam suatu kemacetan di jalan raya, kita harus berjalan bergantian dengan sabar untuk sampai tujuan. Ternyata ada kendaraan lain yang berstatus VIP bisa jalan di jalur berlawanan tanpa menghiraukan kendaraan lainnya dan tidak usah bermacet-macetan sampai tujuan. Mengapa bisa begitu? Karena orang yang berstatus VIP itu mempunyai privilege atau hak istimewa. Memiliki hak istimewa berarti memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak memiliki status VIP tersebut. Di Alkitab, dalam Kejadian pasal 37 ada seorang yang boleh dibilang memiliki hak istimewa, yaitu Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub, dari istrinya Rahel. Karena Yusuf lahir di masa tuanya dari istrinya tersebut yang paling dicintai tersebut, maka Yakub lebih mengasihi Yusuf dibanding anak-anaknya yang lain. Hak istimewa atau privilege yang Yusuf dapatkan itu antara lain. Dari pertama Yusuf mendapatkan jubah yang maha indah dari bapaknya Yakub. Jelas ini membuat saudara-saudaranya Yusuf menjadi iri hati, bahkan membenci kepada Yusuf. Yang kedua, Yusuf itu sampai dijual kepada seorang pegawai istana Raja Firaun, Potifar. Pada awalnya Yusuf bekerja sebagai pelayan, tetapi kemudian menjadi kepala rumah tangga Potifar dan menjadi orang kepercayaannya. Lalu Yusuf difitnah istri Potifar yang tertarik kepadanya, sehingga Potifar menjadi sangat marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara, dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti Raja Firaun. Bahkan Yusuf mampu menafsirkan mimpi Firaun akan adanya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Yusuf juga memberikan saran kepada Firaun untuk mengangkat seorang yang bijaksana untuk menghadapi hal tersebut. Dan Raja Firaun akhirnya mengangkat Yusuf sebagai pemimpin tertinggi di Mesir hanya di bawah kuasa dia. Hak istimewa yang didapatkan oleh Yusuf itu tentu tidak datang begitu saja. Ada anugerah Allah dan juga ada usaha yang dilakukan Yusuf, yaitu antara lain. Pertama, anugerah Allah bagi Yusuf adalah penyertaan Tuhan. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 21, Kejadian 41 ayat 5 itu disebutkan dia tidak suka berbuat kejahatan dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Yusuf juga memiliki karakter yang baik, manis sikapnya, itu dalam Kejadian 39 ayat 6. Itu juga disebutkan dia tidak suka berbuat dosa karena takut akan Allah dalam Kejadian 39 ayat 9. Hal-hal yang dilakukan Yusuf itu antara lain menghormati dan menjaga hubungan dengan Yakub sebagai ayahnya. Lalu dia juga bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga apapun yang dilakukannya selalu berhasil. Itu dalam Kejadian 39 ayat 2. Lalu dia juga dalam Kejadian 39 ayat 6 juga dikatakan dia menjaga penampilannya dan kesehatannya dengan baik. Bagaimana dengan kita? Apakah hak istimewa atau privilege yang dimiliki oleh Yusuf bisa juga kita miliki sebagai umat Kristiani? Jawabannya pasti bisa. Yang pertama itu anugerah Allah berupa karya keselamatan telah diberikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kepada setiap orang yang percaya akan kematian dan kebangkitannya serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sudah diampuni dosanya, ditebus diri dari maut, dan diberikan hidup yang kekal. Itu anugerah dari Yesus. Yang kedua, setelah dengan iman menerima anugerah tersebut, maka kita diberikan juga hak istimewa untuk menjadi anak-anaknya dan mewarisi janji-janji Abraham, yaitu hidup dalam berkat, bukan kutuk. Kita juga akan disembuhkan dari sakit penyakit, diberikan kelimpahan dalam kekurangan, penghiburan dalam kesusahan, kekuatan dalam kelemahan, menjadi kepala dan bukan ekor, dan lain sebagainya. Hanya saja ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita harus tetap setia membangun hubungan dan berkomunikasi dengan Bapa melalui doa setiap saat. Kita juga harus menjaga perilaku kita, memiliki good attitude sebagai suatu kesaksian yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kita juga harus belajar seperti Yusuf, kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dan juga kita tidak bersungut-sungut di saat-saat susah, dan pada saat jaya kita juga tidak menjadi sombong. Yusuf selalu berserah dan percaya akan kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau Tuhan punya rencana yang baik untuk Yusuf, demikian juga Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua.
Mungkin ada tantangan, ada pergumulan, tetapi tetaplah berserah dan jangan menyerah. Selamat menikmati anugerah dan hak istimewa sebagai orang percaya. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.